Ya, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf nyemprot Taufik Segaf, Ketua Robito Alawiyah ya. Ya menurut saya memang Ketua Robito itu Taufik Segaf itu ya ikutilah Gus Yahya. Taufik Segaf kan bilang waspadalah ulama-ulama yang dekat dengan Umaro. Itu dah. Dari situ itu tergambar sebenarnya itu level literatur maupun literasi Taufik Segaf itu ya masih jauh dengan Gus Yahya gitu ya. Jangan marah ya. Apa-apa jangan marah gitu. Lah takdop. Kenapa begitu ya? Itu kan berangkat dari mindset itu kan terbentuk orang yang seperti Taufik Segaf ngomong seperti itu kan berarti literatur dia itu kan kitab-kitab tasawuf yang diproduk dalam yang membicarakan mengenai relasi ulama dan umaro dalam situasi kondisi ketika umaro atau sultan itu zalim, ketika belum ada demokrasi, belum ada kontrol sosial gitu loh. Nah keadaan kan berubah. Sekarang kan ada demokrasi, penguasa umaro sultan itu kan bisa dikontrol ya, dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihannya gitu. Itu tentu saja ulama ya harus mendampingi umaro gitu, dan itu khas sebenarnya kan dimulai dari periode Demak itu ya, Istihad Wali Songo itu ya, bahwa penguasa umaro sultan itu harus dikontrol oleh ulama itu, apalagi sekarang di alam demokrasi. Dulu alam kerajaan aja udah begitu, dan dalam beberapa sumber yang pernah saya baca itu konsep ulama mengawal atau mengawasi umaro itu yang ada di zaman Wali Songo itu yang dijadikan rujukan untuk sekarang yang disebut dengan model pemerintahan Iran itu, model pemerintahan Syiah Iran itu, di mana semua presiden, semua umara, semua sultan itu harus lebih dulu direkomendasikan ulama gitu. Jadi apa yang disampaikan Taufik Segaf mengenai ulama itu nggak boleh dekat-dekat dengan umara itu menunjukkan bahwa literaturnya ya cuma selevel itu aja, levelnya cuma segitu. Jadi tidak melihat kondisi, tidak membaca literatur baru, tidak membaca realitas sosial yang baru. Dan kalau kita lebih jauh lagi ya umara dan ulama itu dalam zaman Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin kan jadi satu. Makanya Gus Yahya bilang, lah gimana kalau umaroknya adalah ulama? Ya, Rasulullah itu umarok sekaligus Rasul, ya. Sayyidina Abu Bakar itu umarok sekaligus sahabat sekaligus. Nah, berarti sahabat Nabi kan tidak hanya ulama, tapi lebih dari ulama. Bisa dikategorikan ulama juga. Nah, ketika sejarah itu bandulnya berubah ketika sultan, ketika umaro itu menjadi zalim, menjadi seperti penguasa-penguasa di zaman jahiliyah, maka disitulah muncul teks-teks terutama di kitab-kitab tasawuf, salah satunya misalnya Imam Al-Ghazali mengenai anjuran menjauhi umaro atau sultan atau penguasa. Dan itu kondisinya juga diperparah oleh keadaan kolonialisme itu loh. Kolonialisme penjajahan itu. Jadi konteks yang diomongkan Taufik Segaf itu benar ketika keadaannya seperti itu. Sultannya zalim, nggak ada demokrasi. Umara atau sultan itu zalim, nggak ada demokrasi. Atau sultan atau umaroknya itu adalah kolonial, penjajah. Nah, itu baru tepat. Dan ini seharusnya itu omongannya Taufik Segaf itu yang malah ditujukan kepada Mufti Betawi itu. Mufti Betawi malah bersekongkol kan. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dibohongi. Nggak usah ngomong itu strategi macam-macam. Enggak, itu pemerintah VOC atau kolonial Belanda itu jelas penjajah, jelas sultan umarok zalim sezalim-zalimnya. Itu loh. Nah, itu baru berlaku benar. Lah kalau sekarang misalnya itu kan maunya nyindir NU atau NU dekat-dekat dengan umarok, wajib hukumnya. Lah gimana? Kewajiban mengurusi rakyatnya gimana kalau pemerintah
tidak ditemani, tidak diawasi, tidak diarahkan, tidak dideketi, ya nanti yang deketi pihak lain ya nanti terus itu apa jenenge dikuasai oleh oligarki. Lah ya, di satu sisi memang loh begitu. Lah kok nggak bikin upaya bagaimana dalam tanda petik itu pemerintah atau penguasa atau umara itu dikuasai ulama, kan harusnya begitu dong. Dikuasai dalam tanda petik ya, jangan salah paham juga. Jadi intinya itu kalau saran saya Taufik Segaf itu ya ikuti aja Gus Yahya, dan Gus Yahya kan udah bilang kalau pengen ketemu Umaro ya nanti saya antar kan. Jangan marah loh, apa itu jangan marah, ini kan diskusi, ini debat, jangan sidik-sidik marah, tapi marah juga nggak apa-apa gitu loh. Kalau mau mempersekusi saya lagi ya nggak apa-apa gitu loh, tak sikat tenan saya gitu. Nek wingi kan saya itu ora mikir tekan semono, saya kita ajar tenan gitu. Mau tekan ngendi gitu. Ngono ya. Jadi intinya ini kita saling watasau bil haq, watasau bis sabr. Nek dadi ulama pakai ubel-ubel gitu itu mbok ya kalau ngomong tuh yang bener dong gitu loh, jangan parsial. Mana loh, kalau belum disuruh Rasulullah untuk ngomong topik-topik tertentu ya jangan ngomong lah. Nanti mesti jadi blunder ya, caranya pendekatannya kayak gini yo. Kita mau kembali ke zaman Ashabul Kahfi apa piye ya, tahu yang bener aja lah. Jadi Islam itu kan untuk sampai hari kiamat kan, makanya rekontekstualisasi itu selalu harus. Makanya Rasulullah bilang setiap 100 tahun ada mustahid, 100 tahun dalam tanda petik, tidak harus 100 tahun beneran. Mustahid yang dimaksud itu juga apa itu tafsir maupun takwilnya itu sophisticated, bukan asal-asalan gitu loh, bukan asal hantam kromo gitu loh. Makanya memang orang itu kalau belum pintar alias bodoh itu kalau ngomong malah ketahuan bodohnya gitu loh, malah ketahuan bodohnya. Maka kalau belum pintar atau bodoh itu ya menurut saya nggak usah bicara lah. jadi dimaluin di anu publik. Kalau zaman dulu sebelum ada internet macam-macam kiai ngomong salah macam-macam, yang dengar juga cuma pengikutnya, santrinya sendiri yang percaya penuh, ya nggak ada masalah gitu loh. Loh sekarang ya bicara di publik, di netizen ya pinter-pinter ya. Netizen Indonesia ini sak dunia terkenal paling kritis, paling top ya. Siapa itu? Tokoh-tokoh Malaysia yang kemarin saya ada di video itu ngomong Indonesia makin cepat makin maju, koruptor-koruptornya pada ketangkap macam-macam karena netizen itu loh. Nah jadi piye ya. Jadi apa ya? Ngomong-ngomong yang perlu makanya membaca kitab itu nggak cukup, apalagi kitab-kitab produk lama. Baca kitab produk lama, produk baru, membaca realitas sosial, membaca antropologi kekinian, realitas sosialnya hari ini bagaimana. Nah kemudian baru gitu loh, baru ada apa ya kesimpulan gitu loh. Nih ngomong baru baca kitab itu jauhilah sultan, jauhilah ulama yang dekat-dekat mesra dengan sultan. Apa itu terus mengutip hadis ulama yang mengetuk pintu sultan berarti begini dan begitu. Itu hadis yang menjelaskan seperti itu konteksnya itu sultan yang zalim. Itu loh, sultan yang kejam, sultan yang menjajah. Karena pemerintahannya itu demokrasi yang nggak bisa toh menjajah itu. Gitu? Nggak bisa, apalagi di dalam alam demokrasi itu kekuasaan itu tidak tunggal. Ada legislatif, yudikatif, eksekutif, itu pun misalnya legislatif itu terdiri dari banyak. Itu loh, misalnya kesalahan yang terjadi di satu provinsi, belum tentu itu melibatkan gubernurnya, apalagi menterinya, apalagi presidennya. Itu oknum per oknum, gitu loh. Lah, menjauhi umaro, ya, alasannya yang kayak gitu, yang nggak mutu kayak gitu. Tapi mendekati orang-orang yang mau merusak negara, itu lebih parah lagi itu. Aduh, ikinya dipakai. Apa ki jenenge? Nek cara cak lontong mikir, ya nah. Jangan marah lo, tapi marah juga nggak apa-apa. Tapi yang penting aku nggak marah. Fix, sudah jelas siapa yang telah disampaikan tadi oleh Gus Fuad Peleret. Ya jadi kita bisa melihat jadi kepintaran Pak Taufik dengan Gus Ketum PBNU. Jadi bahwa yang dikatakan Pak Taufik itu ulama tidak boleh
kita tidak boleh mengikuti ulama yang dekat dengan pemerintah. Ini bagaimana ceritanya ini? Karena kita ini di NU itu, ingat bahwa NU, sekali lagi saya menjelaskan bahwa NU itu menolak politik praktis, namun mengenai rakyat, kesejahteraan rakyat, kemudian bangsa, keamanan negara tercinta kita ini, NU itu terdepan. Jadi untuk melangkah ke sana harus dekat dengan umaro. Ya, karena tidak akan bisa dipisahkan antara ulama dan umaro ini, karena ini merupakan antara ikan dan air yang untuk mengatur sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gus Baha, pemimpin itu jangan kita melihat politik itu kotor, hanya politik kotor yang mengatakan bahwa ulama yang masuk politik itu, kita mengatakan ulama yang masuk politik itu kotor. Bukan seperti itu. Namun ketika kita melihat orang yang tidak mengerti, tidak paham tentang agama, maka dia akan melakukan agama ini, negara ini, cara memimpinnya itu semau-maunya. Maka ketika diambil alih kepemimpinan itu oleh orang yang benar-benar paham dalam agama, dia tidak akan berani. Ingat, orang yang paham tentang agama, bukan hanya sekedar mengerti. Makanya di sanalah peran. Jangan kita melihat politik itu kotor lalu kita ini tidak mau terjun ke sana untuk mengatur strategi kayak gimana cara kita merubah rakyat, bagaimana cara kita mendekati rakyat. Dan kekuasaan itu sangat luas jangkauannya, ranahnya sangat luas, sehingga ini penting untuk kita perhatikan. Jangan kita memandang dengan sebelah mata ketika kita melihat itu semuanya kotor.